Efeknya sebetulnya secara makro ini harusnya positif. Artinya memang benar-benar mendorong UKM kita untuk tumbuh dan untuk mendorong semua bank juga untuk tumbuh. Cuman seperti problem yang pernah kita bahas beberapa kali bahwa tidak semua bank itu fokus di UKM. Ya, ada yang di corporate, ada yang di multi finance, ada yang di consumer banking. Jadi ini merupakan tantangan yang besar karena selama ini pun dengan syarat 20% yang ditetapkan oleh regulator sejak 2015, mungkin baru 45 bank ya yang sudah memenuhi persyaratan dari seratusan bank. Nah, jadi masih cukup banyak bank-bank lain yang belum memenuhi persyaratan. Tetapi ini kembali lagi bahwa memang keinginan pemerintah untuk mendorong UKM agar lebih tumbuh dan lebih cepat lagi di Indonesia. Nah, untuk bank-bank swasta seperti yang kita ketahui nggak terlalu banyak yang memang fokus di UKM. Walaupun pasar utama dari perbankan di Indonesia adalah UKM. Ya, tetapi kembali lagi bahwa segmen-segmen lain pun seperti korporasi atau consumer ataupun komersial itu juga cukup berkembang dan cukup banyak bank yang efektif atau aktif di segmen-segmen itu. Oke, untuk Bank Mega sendiri nih Pak, sebenarnya tren untuk penyaluran kredit atau pembiayaan ke UMKM seperti apa? Dan apakah nanti ke depannya ini akan menjadi segmen yang akan menjadi fokus atau diprioritasin juga nih di Bank Mega? Ya, kalau Bank Mega saya kira sebagai bank lokal tentu UKM itu menjadi salah satu target utama. Ya, karena memang kita punya skop di Indonesia, kita punya cabang juga tersebar di seluruh Indonesia. Jadi UKM itu atau SME yang kita sebut kadang-kadang itu juga menjadi Berapa salah persen satu Pak dari target. portfolio kredit Bank Mega? Sekarang ini problemnya adalah kita punya komposisi kredit kita masih yang paling besar di korporasi, yaitu hampir 50-an%. Kemudian kalau kita spesifik di UKM itu, saya bisa gabungkan dengan kredit-kredit yang kita berikan kepada retail, ya. Itu ada kurang lebih sekitar 20-an% ya yang masuk ke kategori UKM yang dimaksud oleh pemerintah. Sisanya itu masih ada di kartu kredit, juga ada kredit-kredit yang kita berikan kepada multi finance. Ya, jadi so far kita bisa beberapa tahun terakhir ini kita terus bisa memenuhi persyaratan kurang lebih 20% seperti yang diharapkan oleh regulator. Tetapi fokus kita masih segmentasi kita masih banyak di korporasi. Oke, Pak Madi, Anda masih terkait dengan RPIM yang sudah kita bahas sebelumnya. Anda melihat apakah sebenarnya ini perlu dipertimbangkan kondisi-kondisi tertentu untuk kategori-kategori bank yang berbeda terkait dengan ketentuan dari Bank Indonesia ini? Ya, sebetulnya kalau kita lihat kalau diminta per bank, ya seperti saya sampaikan tadi bahwa memang ini agak menantang, ya. Karena contoh aja, kalau kita bicara shopping mall di Indonesia, itu kan cukup banyak juga shopping mall yang untuk high end, ada yang medium, ada yang low end. Jadi kalau semua shopping mall harus jualan atau produk-produk yang UKM, tentu akhirnya tidak sesuai dengan strategi yang diterapkan oleh pemilik. Ya. Nah, demikian juga bank. Bank juga banyak sekali yang memang segmen marketnya main yang di high end, ya, di korporasi maupun di segmen-segmen lain. Nah, ini sebetulnya kalau lebih baik kalau kita hitung ini secara agregat. Artinya bahwa secara total industri kita di Indonesia ini, itu 20%-nya disalurkan kepada UKM. Jadi ada yang bank memang strong di UKM, mungkin bisa 70-80%. Ada bank yang memang main di segmen lain, mungkin hanya 10-15%. Tapi kalau di total secara agregat itu, bisa mencapai 20%, itu saya kira sudah cukup memadai untuk pertumbuhan UKM-UKM kita yang ada di Indonesia. Karena kalau enggak dipaksakan seperti itu, memang efeknya adalah bank harus benar-benar menguasai semua segmen. Akhirnya tidak terjadi spesialisasi dan semua bank akhirnya bermain di segmen yang sama. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.